Materi pertama adalah definisi segi empat. Segi empat merupakan gabungan keempat ruas yang menghubungkan 4 titik dengan 3 titik tidak segaris. Segi empat merupakan bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Segi empat mempunyai banyak ciri dan mempunyai beberapa jenis atau macam. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah persegi. Persegi merupakan segi empat yang mempunyai sisi yang besarnya itu sama. Jadi segi empat besar ini itu bakalan sejajar dengan sudut AB akan sejajar dengan sudut DC dan sudut BC akan sejajar dengan sudut AD. Dengan luas persegi adalah sisi dikali sisi. Kelilingnya yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 4 kali karena sisinya kan ada 4. Jadi kelilingnya sama dengan 4 sisi. Terus persegi panjang. Kalau persegi panjang itu dia mempunyai rumus luasnya adalah P dikali L dengan P ini L. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L. Dengan P adalah panjang dan L adalah lebar. Selanjutnya adalah jajar genjang. Jajar genjang merupakan salah satu jenis segi empat yang mempunyai sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar. Jadi sama AB ini sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Sudut yang berhadapan juga sama besar. Jadi sudut A dan sudut C ini besarnya sama. Begitu juga sudut B dan sudut D itu besarnya sama. Diagonalnya saling membagi dua sama besar. Ini diagonalnya ini akan membagi dua sama besar. Jadi besar daerah sini dengan daerah yang sebelah sini itu bakalan sama. Sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, ini itu jumlahnya 180 derajat. Maka sudut ini juga jumlahnya adalah 180 derajat. Luas jajar genjang adalah A dikali T. A adalah alas dan T adalah tinggi. T itu biasanya sini adalah T. Yang bagian ini itu alasnya. Terus keliling jajar genjang adalah 2 dikali P ditambah L. 2 dikali panjang ditambah lebar. Hapus itunya dulu biar tadi. Pembuktian jajar genjang. Jadi di sini sudah ada bentuk jajar genjangnya. Kan luas jajar genjang itu A dikali T atau alas dikali tinggi. Nah, kita mau membuktikan nih bagaimana bisa mendapatkan alas dikali tinggi. Nah, dari jajar genjang apabila kita tarik garis lurus ke atas di titik D, maka dia akan menghasilkan segitiga. Dan di titik B juga akan menghasilkan bentuk segitiga. Maka jajar genjang yang tadinya hanya satu bentuk, apabila kita tarik garis maka dia akan membagi menjadi 3. Yang pertama segitiga, persegi, dan segitiga. Nah, dari ketiga ini kita akan mencari luasnya. Luas bangun yang pertama yang segitiga sebelah sini kan 1/2 dikali A alas dikali T. Nah, luas yang bangun yang kedua adalah persegi. Luas persegi kan sisi dikali sisi, maka B dikali T. Ini ditambah. Nah, yang bangun ketiga itu kan segitiga, berarti 1/2 dikali alas dikali tinggi. Udah dapat ini, sekarang kita cari. Jadi B dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T, maka menjadi B dikali T ditambah A dikali T. Nah, ini nanti hasilnya 1, kalau dikali juga bakal sama A dikali T. Nah, maka hasilnya jadinya adalah B dikali A B ditambah A dalam kurung kali T sama dengan, kan B tambah A ini kan sama dengan alas ya,
bawah berarti dia alas. Maka B tambah A ini sama dengan alas. Maka sama dengan alas dikali T, tinggi. Maka terbukti kalau luas jajar genjang adalah alas dikali tinggi. Selanjutnya adalah trapesium. Trapesium merupakan salah satu jenis segi empat yang memiliki dua buah garis sejajar tidak sama panjang. Jadi garis AB ini sejajar dengan DC, tapi tidak sama panjangnya. Terus sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar itu berjumlah 180 derajat. Ini dan ini itu jumlahnya 180 derajat. Sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat sama ya. Pada trapesium sama kaki, sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sama panjang memiliki besar yang sama panjang atau sama besar. Nah, ini kakinya itu sama besar. Nah, trapesium itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, trapesium sama kaki. Yang kedua, trapesium sama sisi. Dan yang ketiga yaitu trapesium sembarang. Di sini ada luas trapesium dengan luasnya adalah 1/2 dikali sisi sejajar atas ditambah sisi sejajar bawah, berarti DC ditambah dengan AB. Terus dikali sama tinggi. Keliling trapesium adalah jumlah semua sisi pada sisi trapesium. Jadi A, B, C, D itu nanti dijumlahkan. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat merupakan segi empat yang keempat sisinya itu sama besar. Sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama besar. Jadi sisi BA itu sejajar dengan CD dan besarnya itu sama. Diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama besar. Jadi ini diagonalnya tegak lurus dan membagi dua sama besar. Sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut A apabila ditambah dengan sudut B, maka hasilnya adalah 180 derajat. Luas belah ketupat adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Terus keliling belah ketupat adalah 4 dikali S atau sisi. Berarti sisi ini nanti ditambah sama seperti keliling persegi. Selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang juga termasuk jenis segi empat. Luas layang-layang adalah 1/2 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Keliling layang-layang adalah 2 dikali sisi panjang dikali sisi pendek. Selanjutnya adalah sifat dari layang-layang. Layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Ini AD sama panjang dengan DC dan AB sama panjang dengan CB. Titik yang diambil sisi sama panjang disebut dengan titik puncak layang-layang. Nah, di sini titik puncaknya. Memiliki sepasang sudut yang sama besar. Terus diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak membagi diagonal lainnya menjadi dua bagian yang sama panjang. Jadi diagonal sebelah sini sama panjang dengan yang sebelah sini. Diagonal yang menghubungkan sudut-sudut puncak membagi sudut-sudut puncak menjadi dua bagian yang sama besar. Selanjutnya adalah contoh soal. Di sini ada soal OSN Matematika SMP pada tahun 2023. Dengan soalnya diberikan trapesium ABCD dengan AB adalah 14 cm dan CD adalah 19 cm. Sejajar dengan AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Dan kedua sudut ADC dan AB dan sudut BCD itu lancip. Misalkan P dan Q titik yang terletak pada sisi CD sehingga AD sama dengan AP dan BC sama dengan BQ. Panjang PQ adalah, jadi yang dicari itu panjang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal yang pertama tadi. Kan diketahui kalau AB sama dengan 14 cm. Berarti AB sama dengan 14 cm. Terus CD adalah 19 cm. Berarti CD sama dengan 19 cm. Nah, yang dicari adalah nilai PQ. Berarti nilai ininya yang disebut PQ.
Nah, tadi kan diketahui kalau AD sama dengan AP. Berarti AD ini sama dengan AP, berarti besarnya sama. Berarti segitiga ADB ini sama dengan segitiga sama kaki. Berarti ini panjangnya sama. Begitu juga dengan BC. BC sama dengan BQ, berarti ini juga panjangnya sama. Nah, karena dia panjangnya sama, berarti dia kan segitiga sama kaki. Kalau kita bagi dua seperti ini, maka nilai sisi sebelah kanan dan sebelah kiri itu akan berjumlah sama. Misalkan kalau titik tengahnya ini saya kasih simbol A aksen misalnya, A aksen, maka jarak dari D ke A aksen kita permisalkan X, maka jarak dari A aksen ke P akan sama dengan jarak D ke A aksen, maka A aksen ke P adalah X. Begitu juga dengan segitiga yang sebelahnya. Jika kita bagi menjadi dua seperti ini, dan titik dekatnya kita permisalkan adalah Y aksen, di tengahnya kita permisalkan sebagai B aksen, maka jarak dari Q ke B aksen kita permisalkan Y, maka jarak B aksen ke C akan sama dengan jarak Q ke B aksen, yaitu Y. Nah, kita sudah mendapatkan gambaran ini. Sekarang kita cari berapakah nilai PQ. Untuk mencari nilai PQ, pertama-tama kita menggunakan rumus, yaitu kita tentukan dulu persamaannya. Untuk mencari persamaan, kita lihatkan ini AB sama dengan 14 cm. AB sama dengan 14 cm kan. Nah, AB ini kan sama dengan A aksen ke B aksen, ya kan? Berarti A aksen, B aksen sama dengan 14 cm. A aksen ke B aksen itu kan melewati X, PQ, sama Y. Berarti X ditambah PQ ditambah Y sama dengan 14 cm. Maka bisa ditulis X ditambah Y ditambah PQ sama dengan 14 cm. Nah, terus ini kita sebut dengan persamaan pertama. Kita udah dapat nih persamaan pertamanya. Sekarang kita akan mencari persamaan kedua, yaitu dengan titik D ke C. DC. Nah, dari D ke C itu kan melewati A aksen sama B aksen, di mana A aksennya itu terdapat X sama X, berarti sama dengan 2X ditambah, terus melewati PQ juga, PQ, terus di B aksen ada Y sama Y, berarti tambah 2Y sama dengan nilainya 19 cm. Ini tadi 19 cm. Nah, ini bisa kita tulis menjadi 2X ditambah 2Y ditambah PQ sama dengan 19 cm. Di sini kita ketemu persamaan kedua. Nah, dari persamaan 2 dan persamaan 1 ini kita eliminasi dengan menambahkan persamaan 1 di sini, kan persamaan satunya ini, ya kan? Kita masukkan ke sini, X ditambah Y ditambah PQ sama dengan 14 cm. Ini kita eliminasi. 2X kurang X jadi X, 2Y dikurang Y jadi Y, PQ dikurang PQ jadi habis, dan 19 kurang 14 hasilnya adalah 5 cm. Berarti kita dapat X tambah Y sama dengan 5 cm, dan ini adalah persamaan ketiga. Nah, persamaan ketiga ini kita substitusikan ke salah satu persamaan antara persamaan 1 sama persamaan 2. Karena X tambah Y itu ada di persamaan 1, jadi untuk mempermudah kita masukin nilai persamaan 3 ini ke persamaan 1. Jadi X ditambah Y ditambah PQ sama dengan 14 cm. X tambah Y kan 5 cm, jadi di sini 5 cm ditambah
PQ sama dengan 14 cm. PQ sama dengan kita pindah ruas. Jadi 14 dikurang 5. PQ sama dengan 9. PQ sama dengan 9 cm. Nah, jadi nilai atau besar atau panjang titik P ke Q adalah 9 cm. Baiklah, lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah trapesium dengan soalnya sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki. Di bagian dalam akan dibangun kolam ikan yang sebangun dengan tanah tersebut. Nah, di sekeliling kolam itu akan dibangun jalan setapak. Luas jalan tersebut adalah, jadi yang ditanya adalah luas jalan yang akan dibangun di sekeliling kolam. Jadi di sini sudah diketahui kalau bagian asalnya di sini A, B, C, D. Nah, A, B itu panjangnya adalah 36 meter, BC 20 meter, CD 15 meter, dan AD sama dengan 25 meter. Lanjut, karena kan tadi dibilang kalau luas yang dalam sama yang di luar itu adalah sebangun, maka kita bisa buat kesebangunan yaitu 15 per X atau X per 15 sama dengan 36 sama Y per Y sama dengan 20 per 25. Ini sama dengan X per 15 sama dengan 36 per Y sama dengan 20 per 25, kita kecilkan menjadi 4 per 5. Nah, kita akan mencari nilai X sama Y-nya. Maka kita masukin X per 15 sama dengan 4 per 5. Maka X sama dengan 4 per 5, kita pindahkan ruas 15-nya, jadi dikali 15. Maka X sama dengan ini jadi 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka X-nya adalah 12. Terus kita cari nilai Y. Nilai Y dengan 36 per Y sama dengan 4 per 5. Maka Y sama dengan 4 per 5 dikali 36. Ini dipindahkan ruas. Maka Y sama dengan nggak bisa ya. Maka Y sama dengan 45. Jadi kita dapat X sama dengan 12 dan Y sama dengan 45. Kita tadi udah dapat nih, X-nya adalah 12 dan Y adalah 45. Nah, untuk mencari luas jalan, maka kita akan mendapatkannya dengan selisih dari luas tanah dengan luas kolam. Maka kita tarik garis di bagian tanahnya dan di bagian dalam untuk kolam. Nah, maka kita dapat segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari T-nya dengan menggunakan Pythagoras. Kita masukin rumusnya. Jadi di sini kan miringnya 25, maka 25 kuadrat dikurang di bawahnya 15 kuadrat, maka sama dengan akar 25 kuadrat adalah 625 dikurang 225 sama dengan hasilnya adalah akar 400. Nah, akar 400 itu sama dengan 20. Terus untuk kolam itu adalah akar 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 400 dikurang 144 sama dengan akar 256. Yang akar 256 adalah 16. Maka kita akan mencari luas tanah. Nah, luas tanah adalah 1/2 dikali 15 dari ini, terus ditambah 45. Tadi kan Y-nya 45, ini 45, terus dikali 20. Maka kita akan mencari luas dari tanahnya. Luas tanah sama dengan 1/2 dikali 15, dapatnya dari ini, ditambah 45, nilai Y tadi, dikali sama 20. Kita mendapatkan dari sini, yang T-nya tadi. Nah, maka 1/2 menjadi 15 tambah 45, yaitu 60 dikali 20
sama dengan 30 dikali 20 sama dengan 600 meter persegi. Ini luas tanahnya. Terus kita cari luas kolam LK. Luas kolamnya sama, 1/2 dikali 12 ditambah 36 dikali 16. 12-nya dapat dari sini. 36 itu nilai luasannya. Terus 16 itu didapat dari TK yang tadi. 12-nya dari nilai. Maka hasilnya adalah 1/2. 12 ditambah 36 adalah 48 dikali 16. Nah, hasilnya adalah 384 meter persegi. Kita udah dapat nih luas tanah sama luas kolam. Jadi kita tinggal menselisihkan nilai 600 dengan 354. Maka LT dikurang sama LK sama dengan 600 dikurang 384 sama dengan 216 meter kuadrat. Nah, jadi luas jalannya adalah 216 meter persegi. Baiklah, sekian materi penjelasan tentang segi 4 dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.